Kami Antoni dan teman, jadi kali ini kelompok kami dari kelompok 10 yang bernama Nirvana, beranggotakan saya sendiri Felix Susanto, lalu ada teman saya Sandi, Kornel dan juga Rano. Kami akan membahas tugas seminar kami yang berjudul Peran Geopolitik, Realitas Kebangsaan dan Pembaruan dalam Menguatkan Ketahanan Nasional. Baik, kami langsung masuk ke latar belakang. Ya, ada 4 poin yang mendasari latar belakang kami ini. Yang pertama itu ada peran dalam ketahanan nasional. Seperti yang kita tahu, peran dalam damkar ini tidak hanya memadamkan kebakaran saja, namun mereka memberikan upaya dan melakukan edukasi ke masyarakat bahwasanya pentingnya pencegahan kebakaran. Nah, berarti ini artinya pemadam kebakaran memiliki yang penting dalam menjaga ketahanan dan keutuhan bangsa. Lalu yang kedua, adaptasi damkar terhadap teknologi. Mengutip dari hasil wawancara yang kami lakukan di Tanjung Duren, damkar itu sudah mengadopsi beberapa teknologi seperti yang berbasis IoT, yang contohnya ada alarm yang bunyi sendiri saat ada darurat. Lalu yang kedua, mereka menggunakan fingerprint ke alam absensi keadaan mereka. Serta juga mereka memiliki website untuk menampung pengaduan atau laporan dari masyarakat yang diadukan ke pemadam kebakaran. Dan juga mereka memiliki alat-alat yang canggih dalam memadamkan kebakaran yang terjadi. Lalu ada poin ketiga, keberagaman dan tantangan geopolitik. Ya, Indonesia kita tahu adalah negara kepulauan dan yang memiliki keberagaman geografis yang berbeda-beda. Nah, setiap geografis yang berbeda ini memiliki tantangannya tersendiri. Jadi, pemadam kebakaran harus bisa menghadapi tantangan-tantangan yang dimiliki geopolitik yang berbeda-beda di tiap kawasan. Lalu ada pemahaman akan geopolitik dan nilai kebangsaan. Damkar tidak bekerja di dalam negeri saja, tetapi juga bisa memiliki dampak pengaruh kepada nasional. Seperti contohnya ada kebakaran hutan yang menyebabkan asap lintas di negara tetangga misalnya. Jadi dengan pemahaman geopolitik dapat membantu damkar untuk menangani kebakaran yang bisa menyebabkan gangguan dan berpengaruh pada stabilitas kawasan. Baik, untuk rumusan masalahnya kami ada beberapa poin juga. Yang itu bagaimana cara damkar menjaga ketahanan nasional, bagaimana damkar beradaptasi dengan teknologi, lalu ada pemahaman masyarakat tentang cinta tanah air dan cara mereka mewujudkannya, lalu ada bagaimana pemahaman geopolitik dapat meningkatkan kesadaran masyarakat. Nah, dengan rumusan masalah ini harapannya ke depan kami bisa mendalami lagi tentang wawasan dan peran damkar, berapa pentingnya mereka untuk ketahanan nasional. Next. Oke, lanjut untuk lokasi studi lapangan, kami mengambil lokasi di kantor pemadam kebakaran Tanjung Duren. Alasannya kenapa? Karena itu yang paling dekat dan strategis dan digapai oleh para anggota kami. Tujuan studi di pemadam kebakaran, kami ingin mengenal peran pemadam kebakaran dalam ketahanan nasional, keselamatan dan nilai kebangsaan lebih dalam lagi. Terus hasil wawancara kami bersama pihak damkar yang diwakili oleh Pak Ari dari Pemadam Kebakaran Divisi Pemadam dan juga Mas Santo dari Divisi Rescue. Jadi kami bisa memahami bahwa divisi damkar ini tidak hanya untuk memadamkan api, tapi juga banyak melakukan, contohnya kayak ada evakuasi, terus pengamanan acara, dan juga mereka sering melakukan sosialisasi atau edukasi kepada masyarakat, yang dimana salah satu edukasi itu mengenai penggunaan gas LPG yang aman dan baik, dan juga tentang kelistrikan, dan juga dasar penggunaan APAR atau alat pemadam api ringan yang baik dan benar. Oke, poin selanjutnya seperti yang sudah disinggung oleh Bu Sandi tadi, hasil wawancara kami, damkar Tanjung Duren memiliki SOP kerja yang baik. Seperti semua anggota damkar Tanjung Duren dilengkapi dengan APD atau alat pelindungan diri seperti helm, masker, baju, celana, dan sepatu safety. Mereka juga menjaga kualitas anggota-anggota mereka dengan latihan mingguan dan tiap 3 bulan sekali akan diadakan
mengadopsi sistem berbasis IoT. Contohnya adalah SCC, yaitu Sub Command Center, di mana masyarakat dapat melapor menggunakan aplikasi pemerintah seperti Jaki dan Jakpo, di mana itu akan langsung disalurkan ke pemadam kebakaran terdekat. Lalu seperti yang disindar Bung Sandi tadi, mereka sudah menggunakan fingerprint untuk absensi yang langsung terhubung ke pusat. Di sini ada poin di mana saya bilang Damkar dan Tanjung masih memiliki ruang luas untuk mengadopsi teknologi. Kenapa saya katakan demikian? Karena kemarin saya sempat singgung tentang drone, apakah Damkar dan Tanjung menggunakan drone? Mereka punya drone-nya, tapi sertifikatnya belum ada, jadi belum bisa dipakai. Sangat berbeda dengan Damkar sawah besar di mana mereka punya drone dan punya sertifikat, jadi bisa dipakai. Lanjut. Baik, ini ada wawancara bersama warga sekitar Tanjung Duren Utara ya. Dari kami kan sudah dirangkum menjadi 4 poin. Yang pertama ada cinta tanah air, yang artinya ini jawaban dari warga sekitar. Mereka itu mencintai dan menghargai dan berkontribusi terhadap tanah air. Contohnya apa berkontribusi? Jadi mereka mengikuti upaya-upaya yang dilakukan Damkar untuk mencegah terjadinya kebakaran. Lalu mereka juga berkontribusi dan mendukung untuk keperluan yang dilakukan Damkar untuk terhadap tanah air ini. Baru ada bahaya ketidakpahaman geopolitik. Ya, jawaban dari warga di sekitar Tanjung Duren kemarin, jadi mereka beranggapan bahwa bisa menjadi bahaya kalau kita tidak paham geopolitik, dan ini akan menyebabkan meremehkan peran Damkar dalam menjaga stabilitas ketahanan nasional. Selanjutnya, di sini saya akan melanjutkan poin yang ketiga, Damkar berperan dalam ketahanan bangsa. Di sini kami juga telah mengumpulkan jawaban-jawaban dari para narasumber. Itu yang pertama, ada yang jarang melihat tugas pemadam kebakaran pada saat bertugas, dan ada juga yang sering mendengar tentang pemadam kebakaran melalui media sosial dari sekitar, tentang pemadaman kebakaran hutan, pemadaman kebakaran bangunan, dan menolong hewan. Lanjut poin yang berikut, kontribusi untuk pemadaman kebakaran. Di sini ada juga jawaban-jawaban dari para narasumber yang bisa berkontribusi secara langsung, seperti memberikan jalan pada saat pemadam kebakaran menuju ke TKP, dan ada juga yang memberikan jawaban seperti berkontribusi seperti memberikan kesadaran dan pencegahan dalam masyarakat untuk memberitahukan prosedur keselamatan. Oke, sekian dari kelompok kami. Nirvana, kami ucapkan terima kasih.